Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, "U'tihim min hilmi wa ilmi." Kalau saja mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmu. Maka jangan heran Pak, lihat anak metal, anak punk, dulu bertato-tato, preman-preman, tiba-tiba jadi hafiz Quran, tiba-tiba jadi dai, tiba-tiba punya pondok pesantren. Bukan tiba-tiba sekonyong-konyong Pak, tapi dengan proses waktu Allah jadikan dia ulama. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab yang awal yang membunuh Nabi, Nabi sempat berucap, kalau saja ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Nah, jadi Pak, jangan remehkan para pelaku maksiat, jangan remehkan para pendosa, preman-preman. Kalau saja Allah beri mereka hidayah, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Jadi kalau orang bertaubat dan istighfar itu bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يقرؤون التسبح والصبر والحلم والعلم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah taala masih hidupkan kita sampai detik ini. Kita nggak tahu Pak, beberapa lama lagi kita masih ada atau tidak di dunia ini. Nggak tahu kapan. Ya, dunia ini sebentar saja. Akhirat sebentar lagi. Ya. Ada orang yang hari ini pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, sekarang sudah nggak ada di dunia. Ya. Tadi pagi masih punya rencana mau ke sini, mau ke sana, mau begini, mau begitu, mau ini, mau itu. Ternyata zuhur ini udah nggak ada dia. Nah, kita bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Allah masih beri kita kesempatan untuk bernafas tanpa berpikir. Ada nggak di sini Pak yang nafas mikir dulu Pak? Ada? Nggak ada. Kita nafas. Dan saintis mengatakan manusia ini bernafas 20.000 kali setiap hari. Without thinking. Kalau disuruh bayar berapa harus dibayar? Diberikan oksigen gratis oleh Allah. Ya. Tadi pagi masih dibangunkan oleh Allah, beri kesempatan makan sahur, bisa sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ya alangkah indahnya masjid ini kalau sepanjang tahun sebegini ramenya ya. Subhanallah. Ini hidayah nih Pak. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini bulan hidayah. Nah, jadi syukur kepada Allah ini adalah sebuah keharusan. Setiap hembusan nafas kita, kalau kita mau berpikir pasti kita akan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Banyak nikmat Allah, Pak. Nikmat pikiran. Coba sekali-sekali berpikir, Pak. Merenung, berpikir, siapa yang memberi pikiran kepadaku sehingga pikiranku ini bisa berpikir. Pernah mikir gitu nggak Pak? Ini otak kita nih Pak, sistem memori 30 tahun lalu masih tersimpan rapi Pak, mungkin 40 tahun lalu. Nggak ada teknologi komputer yang bisa memori, yang bisa menyimpan data seperti otak manusia menyimpan data. Nah, ini Allah hebat. Diberi mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa bicara, tangan masih bisa menggenggam, langkah kaki kita masih bisa berjalan.
berjuta nikmat Allah bagi kepada kita setiap hari yang sering kita lupakan. Dan salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan apa, Pak? Nikmat lupa itu sendiri, Pak. Nikmat lupa itu sendiri sering kita lupakan. Kalau kita nggak lupa, Pak, mungkin kita menangis sepanjang hari, sedih terus. Dengan kesedihan 5 tahun lalu, lupa. Ada mungkin yang 3 hari, 4 hari yang lalu kehilangan ayah ibunya meninggal dunia, sekarang lupa, Pak. Kalau nggak nangis terus, Pak. Ya, makanya hadirin sekalian, Allah Maha Baik. Allah Maha sayang kepada hambanya, Allah sayang kepada kita semua. Dan tanda Allah sayang kepada seorang manusia, Allah berikan dia hidayah. Allah berikan yufaqihu fiddin, kefahaman akan perkara agama. Bukan diberikan harta benda, Pak. Jangan Bapak pikir orang kaya itu Allah sayang. Allah sayang sama dia, ya dia kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya Masya Allah, istrinya cantik, wajahnya tampan, ya, badannya atletis, Allah sayang sama dia. Bukan begitu tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang kepada seorang manusia, Allah sibukkan diri dia dalam urusan agama. Allah berikan dia kepahaman akan perkara agama, yufaqihu fiddin. Dia tahu yang paling besar itu adalah kebesaran Allah, yang paling penting itu adalah kehidupan akhirat. Nah, itu Allah sayang. Diletakkan agama di junjungan, akhirat di atas kepalanya, dunia di genggamannya. Dunia di tangan, di hati jangan. Bisa difahami nggak, Pak? Akhirat itu mesti dijunjung, dunia dijinjing. Kalau akhiratnya mau jatuh, lepaskan dunia, pegang akhirat, itu yang betul. Tapi hari ini Pak, dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Ada masalah dunia, lupa akhirat, tinggal sholat. Nah, makanya sekarang hadirin sekalian, sebelum kita mulai bicara tentang perkara ini, perkara hidayah, perkara iman, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk melepaskan kacamata dunianya, ganti dengan kacamata akhirat. Contohnya, ini beda, Pak. Kalau orang udah pakai kacamata akhirat, seketika dia cerdas. Orang kalau memandang dengan kacamata agama, Pak, oh, seperti minyak dengan air, Pak, dunia dengan akhirat ini. Maka kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, aku melihat para pencinta dunia itu seperti melihat anak kecil yang main kelereng. Maaf, Pak, kalau Bapak masih sibuk dengan dunia, Pak, lalu bicara dengan orang yang sibuk dengan akhirat, pikirnya agama, Bapak ngomong apa aja, dalam hati dia ketawa, Pak, ini ngomong apa orang ini? Apa yang diperebutkan oleh mereka ini? Itu enggak, Pak? Ngomong tinggi-tinggi, di atas bumi, di bawah langit. Itu perkara kecil, Pak. Orang akhirat, orang-orang agama, dia yang dipikirkan di atas langit, di bawah bumi, Pak. Kalau di antara langit dan bumi itu tak terkesan orang-orang beriman, Pak, memandang dunia itu seperti Allah memandang dunia. Allah memandang dunia tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Dan awal masalah manusia di dunia ketika manusia sudah memberikan harga kepada dunia ini. Itu awal masalah, Pak. Ketika kita sudah mulai mengagung-agungkan dunia, baru datang masalah. Idza azamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Nuzi'at minha haibatul Islam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Maaf, Pak, kalau kita mau ngomong dunia, Pak, kita lawan orang kafir, nggak mungkin menang, Pak. Nggak mungkin menang. Mau main tinju, Pak, babak belur kita dihajar, Pak. Mau main bola, kalah. Balik bulu tangkis kadang-kadang menang, ya. Tapi kalau apa-apa sih kita kalah sama mereka, Pak. Ekonomi, mau balapan bisnis. Cari orang 100 terkaya di dunia itu, Pak. Berapa banyak orang Islam coba? Memang dunia ini jannatul kafir. Dunia ini memang Allah ciptakan sebagai surga untuk orang kafir. Surganya orang kafir. Sijinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Hari ini kita mengaku beriman, tapi kita juga pengen merasakan surga dunia. Ini masalah. Ini kata Syekh Muhammad Ilyas Al-Ghazali rahmatullahi alaih, kalau saja ada orang Islam yang menginginkan kenikmatan dunia, surga dunia, maka orang itu tanpa sadar telah merampas haknya orang kafir. Kalau kita rampas haknya orang kafir, berarti kita zalim kepada mereka. Sementara doanya orang dizalimi diterima oleh Allah, makbul. Ya, ini kacamata akhirat, Pak. Mau kok bisa gitu ya? Iya. Sekaya-kayanya orang beriman, Pak, zina nggak boleh, betul nggak? Khamar nggak boleh, banyak nggak bolehnya, tetap penjara, Pak. Riba nggak boleh. Ini hati-hati, Pak.
Nah, maka sekarang tuh kita mesti hidup sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup. Mereka banyak yang kaya, Pak, tapi tidak ada satupun yang mencintai dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati, Pak. Mobil semewah apapun itu mobil, Pak, tidak akan mengangkat derajat manusia. Betul nggak, Pak? Saya mau tanya, Pak, tapi jangan tersinggung yang punya mobil mewah. Anjing, Pak, naik mobil Lamborghini, tambah ganteng anjing itu, Pak? Enggak, tetap anjing. Tidak bertambah derajat, tidak berubah derajat, tetap anjing. Jadi jangan pikir kita tuh mulia karena kendaraan kita. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot, Pak, merasa hina naik Grab, itu pun orang yang cacat imannya. Kemuliaan seorang manusia Allah telah menetapkan hanya dalam ketakwaan kepada Allah saja. Maknanya siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu titik, nggak ada komanya, Pak, titik. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Lalu lewat satu orang kaya, Pak. Bajunya mewah, bagus, ganteng badannya, parfumnya dari jauh udah cium, wah ini orang kaya. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian terhadap orang ini? Maka seorang sahabat menjawab, dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Dia orang yang kaya, dia tampan. Kalau dia bicara pasti semua orang dengarkan dia bicara. Kalau dia bagi usulan pasti semua orang akan mendengarkan usulan dia. Kalau dia pinang anak orang pasti semua akan menerima dia jadi menantu. Dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Nabi diam. Kemudian lewat lagi satu orang miskin, sahabat yang miskin. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian terhadap orang miskin ini? Maka orang kedua ini, maka sahabat katakan dia orang yang malang ya Rasulullah, dia sungguh kasihan, dia miskin, dia tak tampan, dia bicara tak ada orang yang mendengarkan ucapan dia. Kalau dia bagi usulan tak mungkin diterima usulan dia, dan kalau dia meminang anak orang tak akan ada orang yang menerima dia jadi menantu. Apa jawaban Rasulullah? Ketahuilah wahai para sahabatku, bahwasanya orang yang kedua itu lebih mulia dalam pada Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Seisi dunia nih, seperti yang pertama, orang kedua itu lebih mulia. Lebih baik dalam pada Allah. Kenapa? Yang miskin tadi bertakwa. Yang miskin tadi di hatinya ada kebesaran Allah. Nah, maka hadirin sekalian, tidak usah kita sedih dengan dunia ini. Tidak usah juga terlalu bangga bersenang-senang dengan dunia ini. Ya, kata guru saya, Pak, tanda-tanda orang beriman itu sederhana aja. Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak terlalu menyedihkan hatinya. Kalau gembira dan sedih itu manusiawi ya, tapi biasa aja. Kira-kira kita ada iman ya, Pak? Kita kira-kira dikasih uang 1 miliar 1 koper, Pak. Itu jalan kita berubah apa enggak, Pak? Slow motion apa enggak, Pak? Orang mau dibeli semua. Jadi hari ini kita kalau orang tidak ngomong itu rata-rata lagi banyak duit, Pak. Nah, tapi kalau dia aja kayak kucing basah, itu rata lagi nggak punya duit, bokeh itu. Ya malu dia. Dia merasa hina kalau ngomong aduh duduk sama dia aduh. Nah, jadi hati-hati, lepaskan kacamata dunia. Kemuliaan kita bukan dalam perkara dunia. Kemuliaan seorang hamba hanya dalam ketakwaan kepada Allah saja. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Kekayaan itu ujian, kemiskinan pun ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah muliakan di dunia dan akhirat, dan orang miskin yang bersabar Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Loh, kok bisa orang miskin duluan masuk surga? Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Kita mau nih bos-bos yang ada di sini nih, saya nggak kenal satu persatu siapa yang kaya, siapa yang biasa-biasa aja ekonominya. Maksud kaya ini dalam jumlah harta ya, tapi kalau kaya yang dimaksud Nabi itu yang orang Islam harus kaya itu kaya hati, Pak. Semua orang Islam itu kaya, nggak ada yang miskin. Karena kalau saya mendefinisikan kaya itu, Pak, adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, itu kaya, itu sudah kaya. Kalau punya uang 1 juta cukup, udah cukup orang kaya. Ada orang punya uang 1 miliar kurang, miskin dia. Ya, jadi kalau orang miskin itu nggak pernah cukup, Pak, kurang terus. Nah, makanya hadirin sekalian, kita mesti menjadi insan hamba yang bersyukur kepada Allah dan bersabar. Syukur dan sabar seperti 2 sayap yang akan membuat kita terbang berjumpa dengan Allah. Dapat perkara yang disukai, syukur. Dapat perkara yang tidak disukai, sabar. Itu kan hadis yang saya baca di depan tadi itu Allah membangga-banggakan kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Bapak boleh buka, ada kalau kita muntakab hadis tepat itu di bab istikhlas.
Hadis qudsi. Apa kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau, wahai Isa, aku bangkitkan satu umat. Ini Allah bercerita kita nih. Dan kita ini bukan diceritakan kepada Nabi Isa saja, Pak. Ini umat kita ini diceritakan kepada seluruh nabi. Di Taurat, di Zabur, di Injil, semua Allah menceritakan bahwa di akhir zaman akan ada umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum tahu Pak? Nabi-nabi itu berdoa sama Allah, kalau begitu hebatnya umat itu, ya Allah, jadikan hamba sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini semua orang-orang hebat dalam pandangan Allah, Pak. Amin. Ya, Nabi Ibrahim ingin seperti bapak, Nabi Musa ingin seperti abang, semua nabi ingin seperti kita. Cuma satu-satunya doa yang dikabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Nanti sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jadi imamnya Imam Mahdi nanti di belakang Nabi Isa. Ya. Jadi hadis sekarang Allah bercerita, setelah engkau wahai Isa, aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ajib. Nabi udah gak ada, Pak. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja kenabian, kerja nubuah, ala minhajun nubuah, ini akan ada sampai hari kiamat. Ya. Ini orang Islam ini semua manhajnya manhaj nabi-nabi, Pak, mas sahabat. Semua orang Islam. Nggak usah mengklaim-klaim aku aja yang manhaj sahabat. Kamu enggak, jangan. Semua orang Islam mesti ikut sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita ikut sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapapun orang yang mengikuti orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan sahabat, yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, jadi kita semua harus ikut sahabat, Pak. Nggak boleh kita aku nggak ikut sahabat, dia aja ikut sahabat. Semua orang Islam mesti ikut sahabat Nabi. Ya. Apa ciri-ciri umat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Dan kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi itu umat tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hatta lahum wala ilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Orangnya kasar-kasar, preman-preman, bodoh-bodoh lagi. Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmu. Maka jangan heran, Pak, lihat anak metal, anak punk, dulu bertato-tato, preman-preman, tiba-tiba jadi hafiz Quran, tiba-tiba jadi dai, tiba-tiba punya pondok pesantren. Bukan tiba-tiba sepanjang-panjang, Pak, tapi dengan proses waktu Allah jadikan dia ulama. Bahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, yang awal yang membunuh Nabi, Nabi sempat berucap, kalau saja ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Nah, jadi Pak, jangan remehkan para pelaku maksiat, jangan remehkan para pendosa, preman-preman. Kalau saja Allah beri mereka hidayah, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Jadi kalau orang bertaubat dan istighfar itu bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi ini kabar gembira untuk kita semua hadirin sekalian. Maka apa syaratnya itu jadi orang yang dicintai Allah? Bersabar dan bersyukur. Bapak pernah dengar cerita Club 99 ya? Aku pernah cerita sini nggak? Belum ya? Jadi ada klub namanya Club 99. Ya. Ada seorang raja, ini tamsilan. Raja tadi suatu pagi dia duduk di balkon kerajaan, jadi di kamar tidurnya. Lalu pandangan matanya tertuju ke rumah tukang kebun. Dia punya tukang kebun, punya gubuk di tengah-tengah kebun itu. Setiap pagi dia menyaksikan pemandangan yang sangat bikin dia iri. Tukang kebun tadi keluar, pulang dari masjid sholat berjamaah, kan? Kemudian tukang kebun tadi dia bercanda gurau dengan istrinya, terdengar tawa, ya. Dia bekerja kejaran dengan anaknya, kadang main ayun dengan anak, pokoknya ternampak kebahagiaan di gubuk itu. Begitu bahagia keluarganya, sederhana tukang kebun itu. Maka raja memanggil penasehatnya, ahli hikmah. Dikatakan, bagaimana pendapat? Aku ini raja, aku memiliki segala-galanya, kerajaan aku punya, harta benda aku punya, permaisuriku cantik, semua banyak, apa semua ada. Tapi kenapa tukang kebunku yang sederhana nampaknya lebih berbahagia daripada aku?
Aku tak pernah tertawa seperti dia tertawa, berlari menari dengan permaisuriku seperti dia, dengan ibu ratu. Kenapa itu tukang kebunku itu lebih bahagia daripada aku? Maka penasihatnya yang ahli hikmah mengatakan, maaf Tuhan, karena dia bukanlah member Club 99. Maksudnya apa? Besok Tuhan berikan dia uang 99 dinar. Kalau sekarang taruhlah, berikan dia uang 999.000. Aku bisa kasih dia 1 juta? Enggak. Tuhan berikan dia 999.000. Pakai koin 1000-an. Satu kantong besar kan? Maka dipanggil tukang kebun. Raja langsung ngasih, ini ada uang 1 kantong. Dalam pikiran dia, ini koin emas ini. Wah, ini banyak ini. Berlari dia pulang, dia perhatikan sama raja dari kamarnya ekspresi wajah tukang kebun. Dia panggil istrinya, nampak kegembiraan, tiba-tiba ketika dituang ternyata koin 1000-an, Pak. Berubah wajah kegembiraan menjadi kekecewaan. 1000-an rupanya, Pak. Dihitung, maka mereka berdua suami istri mulai menghitung. Ditumpuk 10-10. 1, 2, 3, 4. Sampai tumpukan terakhir cuma ada 9 koin. Kamu salah hitung jangan-jangan nih. Mulai berdebat, Pak. Abang yang salah hitung. Kita udah tua, udah balik berkali-kali dia mengulang hitung, tetap 999.000. Panggil anaknya yang sudah gadis, dek sayang, kamu hitung nih, ini mama, ibu sama ayah nih kayaknya salah hitung. Anaknya pun udah ikut ngitung, akhirnya anak pun ya ini cuma ada 999.000. Waduh kurangnya, coba kalau 1000 lagi ada 1 juta uang kita. Makanya punya ide lah mereka bermusyawarah, gimana kalau dek kamu kan istri, kamu kan bisa bikin kue. Gimana kalau uang ini kita jadikan modal usaha, kita bikin kue, besok anak kita sebelum mereka sekolah, dia titip kue di warung-warung nih. Dia pulang sekolah, dia ambil duitnya. Maka uangnya akan bertambah. Nah, mulailah uang tadi dia pergi ke pasar, dibelikanlah telur, dibelikan semua bahan material untuk kue, dibuatlah produksi kue. Besok pagi anaknya yang biasanya berangkat sekolah jam 6:30, sekarang 5:30, masih gelap, anaknya sudah keluar membawa kue-kue tadi. Pagi itu biasanya sudah terdengar senda gurau, tawa canda di rumah itu sudah tidak terdengar lagi. Hening sepi rumah itu. Siang hari terdengar lagi tertawa sedikit karena untung kuenya, Pak, dapat untung. Maka mulai produksi terus sampai beberapa hari kemudian dia panggil lagi penasihatnya. Mana senda gurau, canda tawa, kegembiraan, kebahagiaan di rumah tukang kebunku? Maaf Tuhan, sekarang tukang kebun Tuhan sudah seperti Tuhan. Maksudnya dia sudah tergabung dalam Club 99. Klub yang tidak pernah merasa cukup. Nah, jadi Bapak kalau nggak merasa cukup, Pak nggak mungkin bahagia. Maka apapun nikmat yang Allah bagi kepada kita hari ini, syukuri nikmat itu. Alhamdulillah. Gak punya duit banyak, sedikit kan ada. Gak punya duit sama sekali, mata masih ada. Ada orang mengeluh kepada seorang ulama, dikatakan, ya Syekh aku ini miskin. Dikatakan, baik aku akan carikan satu orang yang sanggup membeli matamu dengan harga 5 miliar. Mau kamu jual sebelah matamu 5 M? Oh jangan, nggak mau 10 M, nggak mau. Ini baru sebelah mata saja 10 M kau tolak. Berarti nikmat mata ini, Pak. Bahkan jangan kita bicara nikmat mata, nikmat kedipan mata. Satu kedipan mata itu lebih berharga daripada jabatan presiden, Pak. Yang diperebutkan orang hari ini, ribut orang berantem pada bully-bulian gara-gara itu. Bapak mau jadi presiden, Pak, 2024. Siapa yang mau? Tapi mata nggak bisa berkedip gitu. Mau nggak? Pilih mana Pak? Mata berkedip atau jadi presiden mata nggak berkedip? Ya. Apa itu jabatan diperebutkan? Alhamdulillah. Karena kacamata dipakai bukan kacamata akhirat. Kalau kacamata akhirat dipakai, orang kalau pilihannya kalah dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau menang, istighfar. Terus kalau dicurangi, ya kau uruslah, ada pengadilan dan semua, tutup baik-baik, nggak usah ribut-ribut. Hari ini Pak, Masya Allah, kita di zaman fitnah, akhir zamannya fitnah. Kalau bicara curang, semua curang, ini banyak curang. Dari mana? Dari bawah, dari kampung sampai ke atas banyak kecurangan. Sampai tukang parkir pun banyak kecurangan. Ya, pungli di mana-mana, korupsi di mana-mana. Nah, ini harus jadi usaha kita. Dan solusinya satu aja, agama, Pak. Bawa semua ke akhirat. Kalau orang pakai pikir akhirat, pikir dia bukan mengambil manfaat dari manusia, tapi memberi manfaat kepada manusia. Ya. Masih ada gak sekarang sifat itu Pak, ikram Pak? Ada tamu terus kita muliakan, kita sambut dia, kita tidak mengambil manfaat dari tamu kita, ada gak Pak? Dulu sahabat Pak,
Kalau dia berdagang di Madinah, hampir semua tamu-tamu yang datang dari kaum yang lain, suku yang lain, kabilah yang lain datang ke Madinah, masuk Islam di pasar, Pak. Satu orang Yahudi datang ke warung makannya sahabat. Ini dalam kitab Haidus Sahabat. Habis dia makan, dia membayar. Apa kata pemilik pemilik warung tadi? Kamu orang mana? Kamu wajahmu baru kulihat, pakaianmu pun berbeda. Dikatakan aku dari suku ini. Ketahuan dari bajunya dia Yahudi. Berapa ini makanku tadi? Dikatakan Nabi kami mengajarkan kami untuk memuliakan tamu. Itu makanan kamu gratis. Takjub, Pak. 3 kali dia pindah restoran, masuk Islam di restoran ketiga. Hari ini kalau kita punya rumah makan, Pak, ada tamu datang, Pak. Ini orang lain luar nih. Ini harga 10.000 naik 30.000. Apalagi mau dikemplang nih kan. Bapak kalau nggak percaya makan di rest area, Pak. Saya pernah di rest area yang kecil-kecil tuh, Pak. Itu mie goreng tuh kalau kita nggak tanya 2 harga bisa 100.000, Pak. Dia tahu kapan lagi dia mampir di sini orang ini. Jadi plat mobil kita jauh kan, nah, baru sekali seumur hidup dia lewat nih. Kita ajar. Kayak kita di Bali, Pak. Kalau boleh datang, Pak, itu harga murah. Nauzubillah. Di mana orang mau dapat hidayah? Sanggup nggak, Pak? Ada tamu datang, Pak. Antum siapkan dia, jemput dia ke airport. Kalau tamu datang, layani dia selama 3 hari 3 malam. Siapkan pakaiannya, siapkan makanannya, cucikan bajunya, siapkan tempat tinggalnya. Dulu sahabat-sahabat rata-rata di rumahnya ada ruang tamu, Pak. Maka kalau bikin rumah tuh ada ruang tamu. Jadi kalau saya bertamu ke rumah Bapak, saya bisa nginap di rumah Bapak 3 hari. Nggak boleh ditanya tuh. Dalam Islam tuh nggak boleh ditanya, Pak. Sebelum 3 hari, su'ul adab, tuan rumah bertanya, ada keperluan apa? Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, nggak usah ditanya, makan apa, udah makan belum, panas atau dingin. Kalau masih bertanya itu berarti kita tak paham adab dalam agama kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, hidangkan makanan keluarkan semua makananmu yang terbaik. Siapkan kopi, teh, susu, sirup, mana yang dipilih terserah. Saya pernah punya pengalaman loh, haus, Pak. Kita silaturahmi, kita kan kerjaan kita datang-datangnya orang ke rumah-rumah, Pak. Ini kalau ketemu alamat saya datang ke rumah semua. Betul, Pak. Jangan coba-coba ngasih nomor telepon ke saya, berarti pagi-pagi saya teleponin, Pak. Serius. Terus saya datang, kita orang Minang itu suka basa-basi, Pak. Udah haus nih, itu kata teman, nanti di rumah kita minum sedikit. Ternyata pas baru duduk di rumah, tuan rumahnya nanya, Ustadz minum apa? Orang awak, Pak, langsung ngomong, gak usah repot-repot, Bu. Udah aja, kita ngobrol aja. Oh, saya pikir Ustadz haus ya. Gak jadi kasih minum, Pak, kita basa-basi, Pak. Apa kalau udah tamu, Pak, jangan ditanya panas atau dingin kopi, siapkan saja, Pak. Terserah dia mau minum atau tidak. Kalau dia nggak minum, kita yang minum. Dan makanan yang dibeli dengan niat untuk memuliakan tamu itu tidak akan dihisap. Antum beli buah nih, Pak, niatkan untuk tamu. Beli makanan niatkan untuk tamu. Ternyata tidak datang tamu, makan sendiri. Dan itu tidak dihisap. Tanya sama ulama. Hari ini tamu dicurigain, Pak. Bahkan tamu diusir, Pak. Saya sering bertamu ke masjid-masjid orang diusir, Pak. Gara-gara kadang dituduh radikal, teroris, nih jamaah apa ini? Bawa kompor, kadang kompor kita dilempar keluar masjid. Pernah punya pengalaman gitu, Pak. Kalau saya pergi dakwah, Pak, dengan teman-teman, kita bawa kompor, bawa makanan. Kenapa? Karena kita tidak mau menyusahkan orang yang kita dakwahi. Kenapa nggak beli makanan aja? Kita sedang menjaga makanan biar tidak ada subhat, tidak ada haram. Belum mau sebarkan rumah makan Padang. Memang rumah makan Padang punya Pak Haji, orang Minang yang punya, tapi tukang chefnya nggak tahu sholat apa tidak. Hati-hati, Pak. Ini satu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada satu orang istrinya nggak bunting-bunting, Pak. Bertahun-tahun menikah nggak hamil. Sampai dia panik, sampai dia ngomong, ini kalau istriku bunting, nih ku minum kencing anjing, katanya. Allah uji, Pak. Bunting istrinya, Pak, hamil istrinya. Panik ya? Panik, Pak, minum kencing anjing. Antum baca di kisah itu, ada kisah di kitab-kitab dituliskan. Lalu dia datang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kalamullah ya Musa, tolong tanya sama Allah, aku ini ada masalah besar. Apa? Aku berdasar kalau istriku hamil, aku minum kencing anjing. Aku udah pegang-pegang nggak sanggup aku minum, kata. Gimana caranya? Apa kata Nabi Musa? Datang Jibril alaihissalam, cari rumah orang yang tidak sholat, tunggu air hujan yang turun tetesan dari genteng atap rumahnya, tampung air hujan kau minum, derajatnya sama seperti kencing anjing dalam pandangan Allah. Itu baru air yang turun dari atapnya rumah orang yang tidak sholat. Bagaimana dengan air yang menetes di tangan orang tidak sholat? Jadi pembantu nggak sholat, Pak.
Pembantu antum nggak berhijab, nggak tahu apa bersuci semua. Masakin anak antum, hati-hati. Maka makanan pun hati-hati, Pak. Bahkan saya punya teman tuh Yahudi dulu di Bali, Pak. Yahudi itu makannya ternyata lebih strict dari kita, Pak. Dia nggak mau makan di Padang, dia bawa makan dia sendiri. Saya bilang Yahudi aja bisa menjaga makan kayak gini, kalau kita nggak bisa. Semua dimakan. Ya. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, please. Mulailah kita perbaiki diri kita. Dari mana kita mulai memperbaiki diri kita? Perbaiki lisan. Jangan lagi bicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Siapa ya? Semuanya bismillah. Kalau selesai, alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, masyaallah, hadza min fadli rabbi, dari Allah Tuhanku. Takjub, masya Allah. Anaknya cantik, anaknya ganteng, masya Allah. Ciptaan siapa ini? Itu benar, Pak. Anak siapa ini? Itu gak penting, Pak. Hari ini kan kita, cantik kali, comel kali, cantik kali. Anak siapa ini? Terus kenapa kalau itu anak kau hebat, kau bikin anak rupanya? Katakan ciptaan siapa ini? Ciptaan Allah, bi. Ajarkan Allah, kenalkan Allah kepada anak istri kita. Ya, itu yang penting. Libatkan Allah. Kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Ini yang berpisah nih, lagi berpisah, lagi sedih, galau-galau kan, tiba-tiba ditinggalkan orang dicintai. Nah, serahkan kepada Allah. Kenapa hari ini kita merasa kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Padahal kita nggak punya apa-apa kecuali dosa. Betul nggak? Kita nggak punya apa-apa kecuali dosa, kelemahan, kebodohan itu yang kita miliki. Istri antum bukan milik antum, Pak. Allah bisa ambil kapan aja itu istri itu. Ya. Suami bukan milik ibu itu. Dia bisa kabur kapan apa itu. Kapan aja itu. Sekarang penculik bapak-bapak lebih mengerikan daripada penculik anak-anak, Pak. Iya. Hati-hati, Bu. Istri suami itu disayang-sayang, jangan dimarah-marahin terus. Dimarah-marahin di rumah, disayang-sayang di luar sama abang udah makan belum? Udah hilang. Hati-hati, Pak. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Itu di dunia ini yang terjadi hanya ketetapan Allah saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi nggak usah bingung mikirin apa yang terjadi besok, Pak. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden, siapa yang akan jadi menteri, siapa yang jadi anggota dewan, sudah ada nama yang tertulis, Pak. Allah rahasiakan. Sampai hari ini masih rahasia kan? Nah, jangan terlalu senang dulu, Pak. Oh, ini aku jadi belum tentu, Pak. Aku googling berita di internet. Ada orang yang sudah menang pilkada, udah menang. Mau dilantik jadi gubernur, pas mau dilantik mati, Pak. Gak jadi. Betul. Ya, jangan sombong dulu pada Bapak. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan, tempat meninggal. Sebentar saja, dunia sementara saja, akhirat selama-lamanya. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Nah, ingatkan nih, Pak, ini habis waktu kita nih. Ini baru mukadimah tuh udah habis. Nah, nanti boleh kalau Bapak mau dengar lagi tausiah saya, jangan lupa di subscribe YouTube ya. Like, comment, dan subscribe. Nah, dan jangan lupa di follow juga sosmed saya. Saya sekarang main TikTok, Pak. Saya live TikTok nih, ramai yang nonton TikTok. Di TikTok ini, Pak, 1 tahun saya main TikTok, 52 orang masuk Islam di TikTok. Takbir. Loh, kok bisa masuk Islam? Karena saya setiap live dia saya dakwah. Saya pakai sorban begini semua. Dan ternyata memang benar penting menghidupkan sunnah ini, Pak. Ini terakhirnya. Saya berpulang minggu lalu dari Jepang. Ya, saya diajak sama Pak Sandiaga Uno sama timnya untuk ada lari Tokyo Marathon kan. Nah, ayo bisa keliling ke Jepang, kita keliling. 10 hari kita keliling. Sebelum berangkat, salah satu tim kita itu bilang, Ustaz, jadi mungkin untuk kemaslahatan yang lebih besar, berangkat nggak usah pakai sorban. Saya bilang, insya Allah saya pakai jas, saya bilang. Di grup WhatsApp. Tapi pas di airport saya pakai sorban. Saya bilang, Pak, saya udah keliling dunia kemana-mana, nggak pernah saya lepaskan sorban ini. Jangan khawatir, jangan heran. Orang itu semua akan senang lihat. Apalagi orang Jepang dia suka cosplay kan. Dia suka, paling dia pikir nih gaya baru Naruto apa dari mana kan, pakai tongkat. Ini siapa sih? Ini siapa yang ditiru nih? Tidak mungkin dia akan curigai saya. Udah kita berangkat, benar Pak.
Semua mulus-mulus saja, semua baik-baik aja. Bahkan orang Jepang datang minta foto bareng. Dan waktu hari pertama di Jepang itu biasanya Jumat, saya khotbah Jumat. Karena mungkin pakai sorban, pakai tongkat masuk ke satu masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas, Shinjuku namanya. Sebuah dan naik saya naik ke atas. Saya khotbah, habis khotbah datang intel polisi, Pak. Saya pikir orang Jepang masuk Islam, udah habis sholat Jumat. Terus kata imam masjidnya, Ustaz itu intel. Oh, baguslah intel. Ngobrol-ngobrol, login Pak masuk Islam, takbir. Itu dia tanya. Karena makanya penting kita menunjukkan identitas keislaman sehingga orang ada pengen tahu ada apa di kepala orang ini, apa yang dipikir, kenapa dia pakai ini pakaian siapa yang dia tiru nih, kenapa dia begini. Nah, ini penting menunjuk bangga dengan sunnah, jangan bangga. Terus kami googling Pak, habis sholat Jumat googling mana restoran Indonesia di sini. Ketemu satu restoran, oh namanya Pelataran. Kita jalan kaki ke sana dari Masjid Al-Ikhlas. Udah, karena restoran Indonesia kita pikir halal semua. Pesanlah itu steak, pesan di semua. Ternyata orang Jepang sana Pak, pas saya masuk pakai sorban, pakai gamis, dia langsung bilang, maaf, sumimasen. Maaf, ini nggak halal. Ini daging ini nggak halal katanya. Not for Muslim. Wallahi Pak, dia bilang ya halal mana? Lamb chop halal. Kambing ini halal. Nah, akhirnya kita pesan tuh kambing, Pak. Benar. Maka jangan remehkan sunnah Pak. Kalau di Indonesia mungkin kita aman ya. Kita majority Islam, tapi kalau Bapak keluar negeri Pak, pakailah songkok haji itu Pak, pakailah, jangan lupa pakai koko, minimal tasbih diputar-putar, orang tahu Bapak orang Islam. Ya, benar Pak, nampakkan bangga kita Islam, ya'lu wa la yu'la alai, Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang udah offset 1 menit nih, sampai 30 ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.